Di hadapan kita akan segera masuk ke sesi pertama. Materi pertama itu sebetulnya effective communication skill dan paradigma branding. Nanti disampaikan oleh Pak Nur. Di hadapan kita sudah hadir Pak Nurudin Wirahjo. Beliau masih advisor di PT YKK Jimco. Beliau pernah juga jadi pengurus SPSI di PT YKK Zipper bareng Bung Saiful waktu itu, bersentuhan dengan Nadimin dan sebagainya. Saya termasuk dari golongan kolonial juga, Pak. Jadi saya juga paham sejarah. Di sekedar informasi awal saja buat Pak Nurudin, kondisi objektif audiens basic akademis rata-rata teman-teman S3, SD, SMP, SMA, rata-rata. Terus wawasan Ipoleksos Burhankamnya seadanya. Bicara ideologi tahunya kalau tuntutan nggak dikasih mana. Bicara ekonomi tahunya punya 35.000 bisa beli rokok Sampurna Mil. Ini kondisi real ya. Terus bicara politik, sumber referensinya hanya masalah dari medsos. Memindahkan pemikiran orang, upload tanpa filter. Kondisi real teman-teman dan kita semua di sini. Apalagi geopolitik segala macam, pada nyampe sini aja nyasar. Terus dari kondisi minat baca, prihatin, Pak. Bahkan apalagi kalau bicara daya baca, baru minat bacanya saja sudah memprihatinkan. Tapi kalau minat terhadap baca WA dari selingkuhan itu tinggi. Terus ruang lingkup wawasan, empirikal pengalamannya hanya mengajarkan ruang lingkupnya hanya dari rumah ke pabrik. Jadi ini bisa Bapak bayangkan nanti akan dengan metodologi seperti apa memberikan pemahaman ini terhadap rekan-rekan di SPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Terus kerangka kerja psikologisnya Pak, menurut Maslow dia hanya dalam tataran fisiologis yang baru mendasar. Hanya bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, belum minta aktualisasi diri dan sebagainya. Ini gambaran kondisi objektif yang nanti Bapak akan memberikan pemahaman tentang komunikasi, kemampuan berkomunikasi biar efektif intinya gitulah. Untuk itu kepada Pak Nurudin, waktu seluas-luasnya, ruang ya apa adanya. Kalau waktu seluas-luasnya kami persilakan. Langsung saja Pak. Saya langsung ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bono. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri ya, mohon izin ya. Karena kelihatannya ini pesertanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang membantu, yang kami hormati Pak Ketua sudah Ketua DPC atau mewakili lah Pak Ono, ini saya kenal beliau juga udah agak lama. Dan bapak-bapak semua perangkat DPC ya, termasuk PUK serta teman-teman. Kan saya juga dulu juga serikat pekerja juga tahun 90 sekian lah, mungkin 94 atau 95 sampai 2001, pokoknya lahirnya undang-undang serikat pekerja baru. Setelah itu saya sudah demisioner dari kepengurusan. Jadi saya angkatannya Pak Saiful kalau di SPK. Kalau di sana ada Bung Imin, atasnya dulu siapa dulu? Agak lupa lagi lah. Pokoknya saya terakhir itu SPN, tapi saya gabung sejak masih SPSI. Di SPSI itu di Indonesia itu hanya satu waktu itu. Terus kemudian diperbolehkan lahir undang-undang baru, berarti itu 2000 ya. Kan itu 2000 berarti ya, 2000 berarti kan 2000. Baru diperbolehkan 10 orang boleh mendirikan serikat pekerja. Teman-teman semua manggilnya apa ya? Teman-teman kali ya? Bapak dan Ibu, Tuhan saya. Kalau anak-anak takutnya enggak juga lah ya. Saya tinggal di sini dong. Saya sedikit. Tadi terima kasih Pak Ono sudah disampaikan tentang
kondisi kira-kira itu. Nggak usah khawatir, saya tidak akan membawakan materi yang muluk-muluk. Jadi awalnya itu saya diminta sama Bung Ade, Pak bisa nggak isi di Serikat Pekerja serius, Serikat Pekerja dia tentang apa? Komunikasi. Apa kira-kira yang diperlukan? Pokoknya diajarilah gimana sih cara berkomunikasi yang cocok, yang tepat. Cocok ya, saya bilang. Kalau pintar kan enggak, saya juga kan nggak pintar. Untuk apa? Untuk negosiasi sih biasanya. Ya saya kebayang lah kalau Serikat Pekerja itu artinya negosiasinya banyak. Anda bisa negosiasi dengan istri Anda, karena Anda kan meninggalkan rumah nih. Anda harus negosiasi dengan anak Anda harus negosiasi dengan atasan Anda di pekerjaan. Sesekali kalau Anda menjadi tim coding, Anda harus negosiasi dengan pengusaha yang biasanya diwakili sama manajemen. Nanti begitu Anda itu turun kembali ke lokasi, Anda harus bernegosiasi dengan audiens Anda, dengan anggota Anda. Wah, ini memang tugasnya tidak sederhana. Baik, saya dikasih waktu sampai isoma kalau nggak salah. Nanti ingatkan saya. Bebas. Waduh, jangan. Karena ini, tapi kita mau ritual dulu ya. Jadi, kalau yang agamanya bukan Muslim silahkan pakai keyakinan sendiri, nggak apa-apa. Kita mau berritual berdoa agar dimudahkan. Yang Muslim ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berjanji bahwa saya akan belajar dengan serius. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Amin. Angkat tangan kanan Anda, terus tepuk punggung sebelah kanan Anda, Bro, saya mau belajar. Doain saya ya. Terima kasih. Angkat tangan kiri Anda, tepuk tangan yang sebelah kiri. Bro, saya juga mau belajar. Doain saya ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Anda udah janji sendiri ya. Sebetulnya enggak juga kan, saya pandu. Ya sudah. Saya mau ngomong tentang effective communication. Jadi saya itu sebetulnya tahun 2000 itu saya mulai di HR. Jadi saya dulu karirnya di HR itu mulai di YKK Zipper, tadi grupnya YKK di Indonesia. Terus kemudian saya pernah pindah ke kantor pusat di Jakarta. Terus kemudian saya 2012 baru join di Zipco. Jadi saya memang tua di YKK Group. 2022 saya mendirikan sebuah perusahaan namanya PT Total Development Solution. Saya gabung dengan teman-teman, tugasnya itu buka konsultasi, kasih training. Jadi training andalan saya itu ini. Jadi saya kasih ada beberapa training leadership, change management. Nah, salah satu yang sekarang lagi viral diminta di mana-mana itu communication. Jadi beberapa klien saya itu, Pak, aku minta tolong dikasih komunikasi itu materinya sama, mulai dari asisten direktur sampai ke operatornya. Ini perusahaan luar biasa juga. Saya sih seneng-seneng aja. Jadi setiap Sabtu Minggu itu dibuka kelas, bagus juga, lagi berkah juga untuk saya. Nah, ini beberapa klien dari PT TDS. Nah, kalau yang SPSI memang baru kali ini nih. Terima kasih banyak nih SPSI ini ya. Tepuk tangan dong. Oke. Saya ingin Anda semua gunakan filosofi gelas kosong. Jadi kalau gelas di depan kita itu ada dua, satu isi, satu kosong, maka hari ini Anda masuk ruangan ini gunakan filosofi gelas kosong. Kenapa? Kalau Anda gunakan filosofi gelas isi, maka begitu masuk sedikit, airnya tumpah. Jadi kalau Anda masuk ruangan ini, saya sudah tahu komunikasi. Komunikasi itu kan ngomong. Apa susahnya komunikasi? Tinggal ngomong. Kalau dia nggak jelas, saya naikkan aja tempo saya, naikkan aja nada saya gitu. Coba nanti kita lihat apakah benar sesederhana itu. Saya tidak akan menggunakan teori yang muluk-muluk, karena semakin rumit teorinya, kita itu kadang-kadang itu semakin sulit nangkepnya. Saya ya bro, kalau Anda sih kelihatannya mudah-mudah, wajah-wajahnya sih enggak lah, ini wajah-wajah pintar ini. Nah, saya berharap Anda gunakan gelas kosong. Jadi berapapun ilmu yang akan Anda dapatkan, mau itu sedikit, mau itu banyak, yang penting itu berkahnya sebenarnya. Karena nanti salah satu yang akan kita bawa setelah kita meninggal itu salah satunya itu ilmu yang bermanfaat. Nah, karena untuk serikat pekerja, kalau Anda belajar komunikasi, nanti biasanya yang paling umum ya teknik itu akan dipakai di dalam
bernegosiasi. Umumnya sebenarnya tidak itu, tapi negosiasi benar karena di pasar Anda tidak negosiasi, di jalan juga sama lah negosiasi itu begitu. Nah, kalau saya bilang kiwi, apa yang ada di benak Anda? Buah, burung, semir. Bayangkan kalau saya bilang begini, tolong ambilkan kiwi, bawa ke sini. Terus di tempat yang dimaksud itu ada tiga-tiganya. Yang kita mau ambil apa? Tiga-tiganya dibawa. Gak mungkin. Masa iya dalam satu kesatuan Pak Nurudin butuh buah, butuh semir, butuh burung? Sepertinya tidak mungkin. Tergantung kalau pakai sarung dekat kandang burung, kemungkinan burung. Tapi kalau di situ ada piring, di sebelahnya ada jeruk, bisa juga buah. Bayangkan kalau kita berkomunikasi, audiens Anda itu anggota Anda. Tapi Anda hanya menggunakan istilah ini, terus satu lagi nih, kan ini bisa ini. Terus misalnya saya bilang bisa, apa yang ada di benak kita? Racun, ya. Atau mampu. Jadi bisa itu ya bisa ini, bisa ini. Sebegitu sulitnya komunikasi, itulah sebabnya perlu ada S3 komunikasi, S1, S2. Karena memang ternyata itu komunikasi itu bergantung pada konteksnya. Nanti saya akan kasih jelas. Kalau saya bilang kanan atau kiri, bayangkan kalau misalnya di suatu tempat dan itu kritikal harus memindahkan barang yang dia itu mudah meledak, atau di situ ada bahan berbahaya. Terus geser ke kanan 2 meter. Kalau saya bilang begini, otak saya itu geser ke kanan ke sini. Tapi kalau Anda menghadap ke sini, kanannya Anda itu bukan ke sini, tapi kanannya Anda itu ke sana. Jadi kalau misalnya nih ada pembangunan rel, itu nanti dari rel yang utama dipasang 1 meter sebelah kanan, yang satu masang dari sini, yang satu masang dari sana. Begitu ketemu di Cirebon itu nggak ketemu. Ya karena anggap saja tidak ada video call, hanya telepon gitu. Nah, sebegitu resikonya sebetulnya berkomunikasi, sehingga memang itu menjadi perlu ada pendidikan atau effective communication skill training. Minta maaf saya memang agak serak. Bulan ini luar biasa banyak yang minta untuk saya ngomong. Jadi sesekali nanti saya minum ya. Saya lanjutkan. Nih, jadi kanan itu bergantung pada kita. Jadi sebaiknya komunikasi yang paling bagus, yang paling utama itu jelaskan apa sebetulnya poinnya. Geser sebelah kanan Anda. Jadi angkat tangan kanan Anda, angkat tangan kiri Anda gitu. Jadi sama sebenarnya nanti waktu Anda itu jelaskan kepada audiens juga sama itu nanti modelnya itu begitu. Nih, ini ada kisah 50 tahun salah paham. Kalau Anda sudah pernah baca kisahnya nggak apa-apa, dengarkan saja, berarti Anda sudah mendengar yang kedua. Kalau Anda sudah mendengar yang kedua, berarti anggap saja ini yang ketiga. Saya percepat aja ceritanya, karena kan Anda sudah nungguin, apa sih mau ceritain itu? Ya sebagian nungguin, sebagian sih, apa sih ceritanya itu? Ya saya mau ceritakan. Jadi suatu ketika itu ada seorang bapak dan ibu yang usia pernikahannya itu sudah 50 tahun. Berarti usianya berapa? Kalau usia pernikahannya 50 tahun, kira-kira usianya berapa? Pasti di atas 70-an lah ya. Karena semudah-mudahnya menikah umumnya rata-rata di 20. Berarti tambah 50, 70. Berarti umurnya sudah 70. Saya sudah hampir lah, saya 57. Ya dikit lagi lah ya. Nah, karena ini orang kaya, dia mengadakan pesta ulang tahun emas. Iya kan, 50 tahun itu emas. Kemudian diundanglah seluruh tamu-tamu undangan yang istimewa. Karena dia itu orang kaya, maka para pejabat juga turut serta hadir dalam situ. Nah, sampailah pada sebuah acara yang sangat istimewa. Kemudian dipanggil lah sama MC-nya gitu, kayak Pak Heri itu sebagai MC profesionalnya, mengundang Bapak Fulan silahkan naik ke panggung untuk memberikan kado terbaiknya kepada istri tercintanya. Nah, kemudian dibantu oleh seseorang yang membantu, itu dibawakan satu kado yang bungkusnya itu kertas berlapis emas.
Nah begitu dibuka itu isinya itu masakan ikan emas. Ya namanya juga 50 tahun kan harus emas. Kertasnya juga harus berlapis emas, piringnya juga piring dilapisi emas yang dimasak ikan emas. Kok begitu? Ya ceritanya itu. Nah terus kemudian dengan bangga si MC-nya memperkenalkan bahwa perkawinannya sudah 50 tahun, sudah tidak ada ini, pokoknya harmonis dan lain sebagainya, putra-putrinya juga sukses dan lain sebagainya. Tibalah si bapak ini, dia menyampaikan kata sambutan. Hari ini di momen yang sangat bahagia ini, yang sangat kritikal ini, yang sangat bahagia ini, saya akan persembahkan satu hadiah yang paling istri saya sukai. Jadi masakan ikan emasnya itu dipotong jadi 2. Bagian kepalanya itu diambilkan piring satu lagi, itu diserahkan kepada istrinya. Bagian kepalanya. Nah bagian tengah sampai ekor itu menjadi bagian dia. Nah uniknya dari acara itu, si istrinya dipanggil, dia naik, dia nangis terseduh-seduh. Apa kata si istrinya? Saya tidak percaya kalau ternyata abang atau yayang atau apalah manggilnya gitu ya, karena kan Mas, tapi udah tua ya, bebek lah ya. Ternyata masih juga tidak mengerti. Saya itu dari dulu itu selalu mengalah karena saya tahu bapak itu lebih suka bagian kepala, tidak suka bagian kepala, sehingga saya itu terus menerus ke bagian kepala. Saya itu sebetulnya bagian yang paling saya tidak sukai. Tapi kenapa di momen yang krusial ini justru masih memberikan hadiah yang paling saya tidak sukai? Bapaknya nangis. Selama ini saya mengertinya itu kamu itu benar-benar paling suka itu bagian kepala. Sebetulnya itu bagian yang sangat saya sukai. Tapi demi saya mencintai kamu, saya rela mengorbankan apa yang saya cintai. Bayangkan tuh, istrinya dikasih kepala, dia juga sebetulnya tidak suka. Si suaminya menerima buntut, juga sebenarnya dia lebih suka kepala. Nah, saya membayangkan kalau Anda ada di sebuah perusahaan berhubungan industrial, Anda nggak ngerti maunya pengusaha, pengusaha nggak bisa ngerti maunya si serikat. Itu gontok-gontokan tuh. Itu sebentar-bentar itu datang ke mediator. Apa aja nanti dimediasi itu. Mediasi nggak selesai, sesekali bisa ke PHI. Ya nggak apa-apa Pak, kan jalan-jalan. Ya nggak apa-apa, tapi substansi hubungan industrialnya ya tidak mungkin akan baik-baik saja. Nah, itu kisah pembuka betapa komunikasi itu menjadi sangat penting. Jadi dalam cerita itu sebetulnya orang berumah tangga 50 tahun saja bisa salah paham. Apalagi di dunia pekerjaan seperti kita, yang kita itu dari sejak pertama kita bekerja di perusahaan itu membawa nilainya itu sudah beda, tujuannya itu sudah beda. Si pengusahanya dia mau investasi, yang kayak kita itu kan mau mencari pekerjaan. Nah, nanti saya akan hubungkan bagaimana sebaiknya dari perspektifnya komunikasi. Belum mulai tanya? Belum? Boleh kalau mau tanya. Kenapa ceritanya kok dipilih ikan mas misalnya? Ya karena saya ketemunya itu. Loh kenapa nggak ikan patin? Yus, pokoknya ceritanya di buku itu. Nah kita berkomunikasi sebenarnya untuk apa? Untuk apa sih sebenarnya kita komunikasi? Untuk? Sorry? Oke, untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu pesan. Terus apa lagi? Oke, terus apa lagi? Ya agar orang tahulah maksud saya, itu ya. Ada lagi? Kira-kira dalam buku yang ditulis oleh Thomas, nanti saya akan jelaskan tentang Thomas. Kita berkomunikasi itu setidaknya ini nih. Karena kita itu perlu memberi, menerima, membujuk, menjelaskan, mempengaruhi, mengajak, meminta. Jadi sebenarnya komunikasi itu karena ini. Yang dari belakang terlihat ya. Jadi kita itu perlu mempengaruhi pakai teknik komunikasi, meminta juga pakai teknik komunikasi. Pertanyaan saya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang mana yang paling mudah? Minta. Anda minta kenaikan gaji mudah nggak?
Berarti meminta bukan yang paling mudah dong. Terus Anda mau ganti apa misalnya? Memberi. Memberi mudah nggak? Loh, terus apa dong yang mudah? Masa nggak ada yang mudah? Oh, sorry? Iya, berarti meminta ada tantangan. Memberi ada tantangan nggak memberi? Enggak lah, tinggal memberi kok. Kalau nolak gimana itu Pak? Ya, masing-masing itu punya tantangan. Menjelaskan ada tantangannya nggak? Ada. Kalau yang dijelaskan dia nggak clear, kita stres juga tuh. Sampai masa sih nggak jelas? Saya kan sudah jelaskan, sudah pakai analogi, pakai apa gitu. Nah, karena kita berkomunikasi untuk setidaknya untuk hal ini, maka diperlukan tipsnya, diperlukan tekniknya. Karena ini ilmu sosial, tipsnya masing-masing orang belum tentu sama. Saya disclaimer dulu nih. Jadi belum tentu sama persis, tapi bisa jadi referensi. Referensi itu artinya Anda bisa gunakan atau Anda bisa gunakan yang kira-kira mirip. Oke. Sekarang nih, kenapa manusia butuh berkomunikasi? Menurut Thomas Sowell, dia membuat buku, dia karang buku, judulnya itu Communicate or Die. Jadi berkomunikasi atau mati gitu ya kalau bahasa kita. Enggak, isinya bukan itu. Isinya itu adalah mencapai tujuan dengan berbicara dan mendengarkan. Sebetulnya komunikasi itu ngomong apa dengerin? Siapa yang dua-duanya? Siapa yang cuma ngomong? Gak ada juga. Suruh pilih satu nggak mau, pilih dua nggak mau. Jadi komunikasi ngomong apa mendengarkan? Ngomong dan mendengarkan. Berarti dua-duanya ya. Clear. Nah, kata Thomas, dia tulis dalam bukunya itu begini, komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan keinginan dan untuk mencapai tujuan, maka Anda harus berkomunikasi. Mau itu verbal, mau itu non-verbal, pakai isyarat atau pakai apapun. Karena komunikasi itu bisa pakai isyarat, bisa kata-kata, bisa tulisan dan lain sebagainya. Jadi kalau itu kan artinya kan komunikasi. Kan kalau ruangannya bising, kita teriak malah belum tentu dengar. Seringkali justru isyarat itu lebih tepat, lebih efektif. Nah, jadi komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah. Walaupun kenyataannya masalah seringkali timbul karena komunikasinya keliru. Nah, berarti yang mau kita itu lihat gimana nih cara komunikasi yang tidak keliru, yang tepat agar tujuannya bisa sampai. Permasalahannya kan Anda ketemu pengusaha, tujuan Anda menyampaikan. Jadi Anda kepengen menyampaikan sesuatu agar si pengusahanya itu bisa ngerti apa yang kita maksud, pengusahanya mau memberi, mau apalagi mengerti dan seterusnya. Ini kenapa manusia butuh berkomunikasi menurut Thomas itu. Nih, kalau menurut dia, karena kita poinnya kan mau ngomong tentang efektivitas komunikasi. Pengertian komunikasi efektif itu sebenarnya tersampaikannya itu pertama itu gagasan. Gagasan itu kan cara pandang. Hal yang mendasari kita itu menginginkan sesuatu itu gagasan. Kemudian selain gagasan, kata dia itu juga pesan. Pesan itu berarti apa yang kita harapkan, apa yang kita maksud itu berarti sampai. Nah, yang berikutnya itu ternyata itu perasaan. Tiga-tiganya itu dibold sama dia. Dikasih garis tebal, dikasih hurufnya itu, fontnya itu ditebalkan. Artinya memang ini efektif komunikasi itu ukurannya itu kalau yang sampai itu gagasannya, pesan dan perasaan. Jadi tiga. Jadi kalau ada pesan yang sampai tapi dengan tidak mempertimbangkan perasaan. Jadi ada orang-orang yang represif, bukan gue udah kasih tahu, tetapi si penerimanya dia perasaannya dongkol. Pesannya sampai,
tapi belum tentu bisa dipahami. Sampainya pasti sampai. You demo, pesannya sampai nggak? Sampai. Siapa bilang demo pesannya tidak sampai? Mungkin perasaannya yang terlukai. Bisa juga. Sehingga responnya lawan bicara kita yang menjadi dalam perspektifnya dia. Nah, dari 3 hal ini tuh caranya itu harus baik. Berarti harus ahsan, bahasa pesantrennya. Jadi kalau 3 hal ini itu disampaikan, caranya juga harus baik. Nah, kalau caranya baik, ini juga harus pada kontak sosial yang baik. Jadi pada situasi keakraban, suasana yang baik. Anda bayangkan nih, Anda menyampaikan sesuatu yang benar, itu diatur dalam undang-undang. Kan itu sesuatu yang benar. Wong itu ada diatur di undang-undang. Kan nggak mungkin undang-undang keluar dari pemerintah itu tanpa ada riset lain sebagainya gitu. Tetapi persoalannya kalau perasaannya terlukai, terus kemudian cara penyampaiannya itu tidak baik, bisa jadi tidak efektif menurut dia. Menurut dia itu begitu. Maka agar efektif itu dia bicara tentang gagasan, pesan dan perasaannya itu harus disampaikan itu dengan cara yang ahsan, yang baik. Kontak sosialnya juga harus baik. Itu menurut dia. Dan saya termasuk yang setujulah dengan pendapat buku ini. Karena ini buku sekali lagi belum tentu benar 100%, karena ini bukan kitab suci. Jadi bisa saja teori ini nanti dibantah sama teori-teori baru. Tapi saya termasuk yang meyakini bahwa ini pendapat ini benar menurut saya. Nah, itu kata dia. Nah, masalahnya efektivitas komunikasi itu bergantung pada hambatannya. Jadi tidak semua komunikasi itu bisa sampai dengan sempurna. Ada kalanya dia kurang baik, ada kalanya bahkan cenderung buruk. Ukurannya itu ya kalau sampai tapi orang tidak ikut berarti tidak efektif. Karena pesan yang sampai itu kalau lawan bicara kita itu tidak mengikuti apa yang kita harapkan, itu artinya efektivitas komunikasinya sebetulnya belum. Saya izin buka jaket ya. Sebentar, saya minum dulu ya. Biar suaranya kembali bagus. Kopi, Pak. Jadi Anda nggak dapat materinya. Nanti saya sama Bu Ade. Oke, ini masalahnya ada hambatan. Mari kita lihat hambatannya yang paling umum. Penyebab sulitnya komunikasi menurut Thomas, ini bukunya Thomas nih. Pertama itu kurangnya informasi dan pengetahuan. Jadi kalau Anda mau menyampaikan sesuatu, informasinya itu harus sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan. Informasi itu bentuknya bisa data, bisa informasi apapun. Ini triknya negosiasi itu ini. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu tidak harus Anda lulus S1, Anda lulus S2, tetapi yang penting itu nanti saya akan kasih tahu tentang tujuannya itu apa sebenarnya. Nah, yang kedua itu tidak menjelaskan prioritas dan tujuan. Kadang-kadang kita ketemu dengan lawan bicara kita yang dia ngomongnya sudah panjang, tetapi kita sulit nangkep sebenarnya lu ngomong apa sih? Apa sih maksudnya yang mau disampaikan gitu. Nah, ini hal yang juga termasuk menjadi penyebab sulitnya berkomunikasi. Yang ketiga itu tidak mendengarkan. Ada banyak orang di antara kita berkomunikasi seolah-olah itu menyampaikan apa yang ada di unek-uneknya kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tujuan kita. Tapi kita lupa mendengarkan apa sebenarnya yang dirasakan sama lawan bicara kita dan apa yang dibutuhkan sama lawan bicara kita. Jadi kalau asal kencang menyampaikannya sampai pasti sampai, tetapi apakah lawan bicaranya itu ikut? Walau alam. Belum tentu nanti kita uji dengan hal-hal berikutnya. Terus yang berikutnya itu tidak memahami secara penuh dan gagal di dalam bertanya. Ciri-cirinya nih ya, komunikasi yang tidak efektif, lawan bicara itu tidak mau tanya. Tanya dalam arti mengkonfirmasi. Jadi kebutuhan Anda sebagai serikat pekerja apa ya?
Itu manajemen kalau sudah nggak mau tanya kayak gitu, itu manajemennya itu sudah terserah lah. Karena saya pernah jadi jurumnya pengusaha, jadi saya kira-kira ngerti lah. Kira-kira rasanya itu ketemu dengan serikat pekerja yang begini, ya sudah lah. Ya saya berbagi pengalaman aja nih. Itu belum tentu teorinya saya itu cocok, belum tentu. Tapi saya berbagi tentang pengalaman saya. Karena saya pernah serikat pekerja dan saya itu pernah dari tahun 2000 saya mewakili pengusaha makililah untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja. Nah, yang berikutnya nih. Sulitnya komunikasi juga disebabkan karena tidak memahami apa yang diperlukan oleh orang lain. Kita seringkali hanya memikirkan apa yang kita perlukan, tetapi kita itu lupa sebetulnya keperluannya pengusaha apa sih ya? Oh, naik produktivitinya, oh karyawannya menjadi lebih disiplin, oh karyawannya menjadi lebih siap untuk berubah dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman serikat pekerja itu hanya terus-menerus memikirkan yang kita perlukan tanpa mau kita ngerti tentang apa sih sebetulnya diperlukan sama lawan bicara kita, nah ini kemungkinan juga akan sulit. Nah, yang berikutnya nih, sulitnya komunikasi itu tidak berpikir jernih, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Seringkali kita ketemu orang yang kita sedang menjelaskan sesuatu, kemudian dia melanjutkan kalimat kita, seolah-olah dia sangat paham dengan apa yang kita mau sampaikan. Kalau itu cocok bisa jadi tidak masalah. Kalau itu tidak tepat, itu kan akibatnya malah kita nanti menjadi kisruh, menjadi konflik. Nah, yang ketiga nih, bad mood. Kalau suasana hatinya itu sedang tidak baik, ini memang kadang-kadang menghambat. Maka pentingnya kalau nanti itu sudah Anda itu komunikasinya arahnya mau dipakai untuk negosiasi, Anda juga perlu mempelajari ini moodnya si wakilnya pengusaha ini kan belum tentu Anda langsung berunding dengan ownernya kan, dengan pemiliknya belum tentu kan. Ada sebagian perusahaan yang dia langsung sama pemiliknya, tapi ada juga yang mewakilkan kepada manajemen kan. Biasanya kalau multinational company jarang lah, karena kan pemiliknya biasanya ada di luar negeri kan, sehingga biasanya diserahkan ke direkturnya. Dalam banyak perusahaan, direkturnya juga tidak terlalu berani berhadapan langsung karena dianggap mencampuri urusan serikat pekerja atau kepersonaliaan, itu juga nggak berani. Biasanya mereka itu akan memutus direktur HRD atau manajer HRD-nya, umumnya itu. Ya karena memang di Indonesia itu model undang-undangnya itu kita begitu. Nah, yang berikutnya itu yang keempat itu sulitnya berkomunikasi itu gagal mencari alternatif. Sebaiknya kalau kita sedang berkomunikasi itu kita itu juga harus terbuka terhadap alternatif baru. Jadi jangan, kalau bahasanya apa, ngomong dulu di Paham aku itu ngajari saya itu waktu saya sudah itu, jangan magokok makutrowaton. Ini kalau bukan orang Jawa nggak ngerti. Apa ya? Patok bangkrong, nggak ngerti juga ya. Patok bangkrong itu pokoknya saya maunya naik gaji 6%. Pokoknya saya maunya itu. Nah itu kalau sudah kayak gitu, biasanya itu negosiasinya bisa deadlock tuh. Biasanya nanti bisa berhenti, bisa tidak ada alternatif. Nah itu komunikasinya itu menjadi buntu. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum? Serius belum? Belum? Ya oke. Nih, saya mau kasih cerita. Suatu hari kalau pulang kerja jam berapa rata-rata? Sebut jam 5 lah ya. Ya jam 5. Jam 4 itu Anda telepon ke istri Anda atau seseorang telepon kepada istrinya. Teleponnya begini, adik di rumah ngapain gitu? Wah, nalurinya cewek. Sorry ini cewek jangan tersinggung karena ini cuma contoh. Benar, ini bukan diskriminasi dan bukan pembulian. Karena kita tidak boleh membuli siapapun, itu tidak boleh. Si istrinya ini refleks itu, aku ini ya mas dari pagi sudah ngurusi bocah rewel, nganter ke sekolah, setrikaannya banyak, cuciannya banyak, piring juga nggak karu-karuan, lantai juga belum dipel dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang kita itu begitu.
Nah, karena si cewek ini indera dan persepsinya itu ya apa yang sedang ada di pikirannya dia. Padahal kalau kita lihat di kata-katanya itu kan sebenarnya kalimatnya, adik di rumah ngapain? Seolah-olah kalimat yang keluar dari mulut suaminya itu, kamu ngapain aja dari pagi? Ada ya? Ada nggak? Ini bukan pengalaman pribadi saya ya, saya baca buku ya. Jadi, oh Pak Nur begitu? Enggak, karena saya enggak. Ya kira-kira enggak beda lah ya. Ya memang nah itulah sebabnya kalau kita mau menyampaikan sesuatu informasi kepada siapapun, termasuk anak kita, istri kita, memang harus jelas. Hindari media-media yang dia itu membuat multitafsir, salah pengetikan, menyingkat kata. Itu hati-hati. WA sambil nyetir, wah itu bisa nggak karu-karuan itu. Nulis apa, tujuannya apa, yang ditulis apa. Nah, jadi komunikasi itu sebenarnya sampai ke situ. Nah, bayangkan kalau di hubungan industrial kita dengan manajemen itu seperti itu. Kita baru menyampaikan sesuatu, pengusahanya sudah berpikirnya itu sudah karu-karuan. Atau sebaliknya, pengusahanya baru opening, membuka bahwa tahun ini kita dalam kondisi yang kurang baik-baik. Bapak setiap saat perundingan selalu bilang perusahaannya rugi. Padahal dia mau opening saja. Padahal kalimat akhirnya, meskipun kita itu salesnya tidak tercapai, kita akan berikan Anda bonus 3 kali. Tapi karena belum sampai ke situ Anda sudah bantah, pengusahanya udah nggak usah, 1 aja. Dan saya pernah ngalami begitu. Saya mau kasih sesuatu karena hubungannya tidak harmonis, sudah nggak usah, disimpan aja. Memang itu terjadi Pak, karena biasanya HRD itu akan dapat angka, itu biasanya maksimal yang dikeluarin itu, ini saya kasih bocorannya nih, ini kan ada tim perunding saya nih. Saya kalau berunding itu saya ajak tuh ketuanya, sini saya kasih tahu. Iya, karena saya kepengen apa artinya juga lah kita kontok-kontokan, nggak ada maknanya juga kok. Saya kan pernah jadi serikat pekerja, dan saya tahu apa yang diperjuangkan sama teman-teman serikat pekerja. Memangnya dia mau berjuang untuk mengambil setengah hartanya perusahaan? Nggak mungkin. Benar ya? Pasti dia kan akan meminta apa yang menjadi haknya dia. Nah persoalannya diskusi hak itu yang memang butuh kepiawaian, butuh saling mengerti. Saya lebih kepada itunya ya. Jadi saya tidak mengajari tentang teknik apa sih teorinya komunikasi, enggak. Saya ngomong tentang bagaimana prakteknya berkomunikasi pada saat kita itu menghadapi pengusaha, menghadapi anggota, menghadapi ya teman-teman yang belum sepaham dengan kita. Loh saya itu kalau habis berunding zaman dulu itu ya, itu sering anggota saya bilang begini, ngapain sih Nur? Kamu terlalu idealis kayak begitu, buat diterima saja kenaikannya, nggak usah sok pahlawan lah, nggak usah jadi pahlawan kesian, karena panas juga. Di lain waktu nanti ada orang lagi yang mau jadi serikat pekerja, tugasnya apa? Sudah kita diminta iurannya, tapi hasilnya begini-begini aja. Oh itu semermem juga itu. Ya sudah kamu gantikan. Nah itu kalau itu emosi jangan, nggak usah emosi, biasa aja gitu. Saya lanjutkan. Ini contoh lagi komunikasinya. Misalnya ada seseorang lah, atau sekretaris direktur, atau dia siapa saja lah sekretarisnya PC. Beliau sampaikan begini, besok kita rapat pukul 9 pagi. Kayak tadi nih, kita mulai jam 9 pagi. Datangnya 9:10 baru datang. Ya, baru datang. Padahal yang dimaksud dengan acara mulai, mestinya itu kan sudah mulai mestinya ya. Di sana, kalau di sini sih ya. Nah, kemudian keesokan paginya sebelum jam 9 itu, sekretarisnya lagi bilang, rapat kita mundur 1 jam. Coba saya tanya, kalau awalnya jam 9, terus dia revisi kalimatnya, rapat kita mundur 1 jam. Sebenarnya dia ke sana apa ke sini? 10 apa 8? 10. Mundur. Jarum-jam kemana? Mundur. Jarum-jam kemana ke sana?
itunya ke kiri. Enggak, ini contoh aja. Nggak mungkin orang diskusi ini sebenarnya nggak mungkin. Jadi apa kalimat yang benar? Kalimat yang benar adalah rapat kita ganti, kita ubah menjadi pukul 8, menjadi pukul 10. Itu tidak multitafsir. Sama ketika Anda nanti bernegosiasi, waktu Anda mau menyampaikan harapan, Anda jelaskan harapannya. Sehingga tidak multitafsir, yang mana sebenarnya yang menjadi prioritas. Sehingga pekerja ini kan kadang-kadang tunjangan keluarganya dinaikkan, tunjangan shift dinaikkan, uang makan dinaikkan. Begitu ditanya yang mana yang prioritas, ya tiga-tiganya, ya malah nggak dikasih. Wong ditanya kok yang mana dari tiga yang prioritas? Ya ngomong saja urutan pertama ini, urutan kedua ini, urutan ketiga ini. Sebenarnya berharap tiga-tiganya, Pak. Ya itulah sebabnya Anda perlu strategi. Anda kepengen tiga, Anda sampaikan tiga-tiganya utama, ya malah belum tentu tiga-tiganya dikasih. Iya, memang Anda pikir yang punya ketakutan cuma serikat pekerja, pengusaha juga punya ketakutan. Kalau tahun ini saya kasih, tahun depan nuntut lagi enggak ya? Kalau sudah 3 kali, Anda kan jurisprudensi dalilnya. Pak, kan jurisprudensi sudah 3 kali. Ya pengusaha makin khawatir. Ya makanya harus ada caranya. Pak, tahun ini kita tidak minta uang makannya naik kok. Pakai yang lain. Itu cara. Itu tips. Nah, tahukah Anda kegagalan komunikasi itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat serius? Apa itu kerugiannya? Nih, bisa kalau pada konteksnya perusahaan itu bisa hilang bisnis, bisa ada pembunuhan, permusuhan, kesalahan, pemborosan, merusak citra dan seterusnya. Jadi kita itu harus paham bahwa komunikasi itu benar-benar penting dalam seluruh aspek. Termasuk ketika Anda itu nanti bernegosiasi dengan siapapun. Karena memang begitu keliru, komunikasinya itu gagal, maka bisa menimbulkan ini. Oke. Kegagalan komunikasi juga bisa menyebabkan ini. Ini yang lebih soft, yang lebih ringan. Setidaknya ada ketidakpuasan. Kemudian semangat juangnya juga menurun, kemudian hilang semangat kelompok. Wah, gue gak suka nih timnya, omongannya. Gue sebetulnya gak ada masalah tentang problemnya, caranya, bener gak? Jadi kalau ada manajer yang itu pernah datang ke saya, Pak, saya setiap kali men-feedback nilai untuk si A, saya selalu gagal gitu. Begitu saya tanya kepada orang yang di-feedback itu, saya tidak soal dikasih nilai C, Pak. Cuma caranya meng-feedback itu loh yang saya nggak suka. Saya sadar kok kalau absen saya itu juga memang banyak. Saya memang sering terlambat. Cuma cara meng-feedbacknya loh. Berarti cara kan sebetulnya kan, bukan soal nilainya kan. Kadang-kadang kita sebenarnya kita dikasih 5% juga nggak apa-apa. Cuma HRD-nya kan konyol kata-katanya. Bener nggak? Nah, itu jangan Anda maknai hanya Anda yang boleh kecewa. Pengusaha juga kalimat Anda begitu juga pengusaha ini juga kecewa. Sebetulnya saya mau kasih, cuma nggak sopan cara mintanya tuh. Ada. Jadi kita itu harus pakai ukuran itu yang objektif. Kalau kita itu tersinggung di kata-kata yang tidak semestinya, sebenarnya orang lain juga sama sebenarnya. Nah, yang berikutnya nih. Itu kita bisa konflik, bisa beda pendapat, jatuh kepercayaan dan harga diri, terus hilang persahabatan. Ini adalah beberapa hal kegagalan komunikasi yang bisa menyebabkan beberapa hal yang sifatnya itu negatif. Nih, ini penting. Kalau Anda mau catat juga boleh, kalau Anda mau ingat itu lebih baik. Karena mencatat dan mengingat itu sebenarnya lebih baik mengingat. Tapi agar ingat, kadang-kadang perlu dicatat. Jadi terserah Anda mau ingat dan catat juga boleh. Gini, nih, ini beberapa hal yang menghambat komunikasi. Pertama, kita itu seringkali memberi judgement yang terlalu terburu-buru. Orang baru belum menyampaikan pokok kalimatnya, tetapi sudah di judgement, pasti akan menyampaikan ini. Nah, kalau kita sudah punya kebiasaan yang seperti itu, sebaiknya ganti kebiasaannya. Dengarkan sampai selesai, sampai sungguh-sungguh pokok materinya itu tersampaikan sehingga kita itu ngerti. Bahkan kalau perlu kita feedback, apa
apakah yang Anda maksud adalah ini? Apakah yang Anda maksud Anda itu ingin menuntut yang ini? Agar si pengusahanya itu juga bisa ngerti, oh sebetulnya dia prioritasnya itu ya. Oh jadi antara 1 dan 2, antara tunjangan shift sama uang makan misalnya, atau tunjangan keluarga misalnya, atau apapun lah ya. Kan konteksnya itulah kalau yang Anda mau negosiasikan kira-kira kenaikan upah dan lain sebagainya. Itu pertama. Jadi jangan terlalu menjudgment secara buru-buru. Terus kurangnya perhatian. Kita ini kadang-kadang karena menganggap bahwa pengusaha itu sudah beberapa kali menurut kita itu menyakiti, maka kita sudah cenderung tidak mau mendengarkan. Pasti gitu lagi. Iyalah, ini sudah bukan yang pertama kali kok. Jadi sudah tidak ada trust, sudah tidak ada kepercayaan. Nah itu kalau itu akan semakin menghambat komunikasi. Nah yang saya kasih warna kuning ini penting. Lemahnya kemampuan mendengarkan. Mendengarkan itu maknanya kita sungguh-sungguh kepengen tahu apa sih sebetulnya yang benar-benar dia akan harapkan gitu. Karena poin dari komunikasi itu kan sebetulnya orang menyampaikan harapannya akan membujuk, meminta, memberi, mengajak, mempengaruhi atau apapun lah. Kan itu. Nah, maka kelemahan kemampuan mendengarkan ini seringkali menjadi cikal bakalnya kegagalan komunikasi. Nah, yang berikutnya nih, ini sangat penting. Kita itu seringkali mengabaikan informasi yang bertentangan dengan kepercayaan kita. Jadi kalau kita sudah tidak percaya kepada seseorang, maka kita itu cenderung sudah tidak mungkin percaya dengan pendapatnya. Benar ya? Kenapa benar? Maka pentingnya bagi teman-teman kalau mau bernegosiasi, Anda harus membangun kepercayaan. Kepercayaan itu maksudnya begini. Kalau Anda ditanya sama pengusaha, ini benar ya permintaannya hanya untuk tahun ini, ya Anda harus pegang itu. Iya Pak, benar, itu harus dibuktikan. Karena kalau tidak, nanti orang akan terus-menerus ini, akan terus bertentangan dengan apa yang kita percayai. Jadi kalau kita itu sudah tidak percaya meskipun dia itu ngomong, ya karena itu bertentangan dengan keyakinan kita. Nah makanya penting bagi kita nanti, saya ada tipsnya, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa disukai sama lawan bicara kita. Karena lawan bicara Anda itu harus suka dulu. Jadi kalau Anda hari ini tuh menganggap bahwa pengusaha itu sebagai musuh, itu sebaiknya Anda refresh. Ya, harus di-refresh. Ini saran saya ya. Karena kalau Anda sudah menghadapi sebagai musuh, negosiasi Anda itu sudah nggak mungkin win-win. Yus pokoknya tiji-tibe, mati siji mati kabeh. Wah itu celaka itu kalau sudah. Ya itu jangan gunakan prinsip itu. Nah ini hal yang menghambat komunikasi. Ada pertanyaan nggak di sini? Enggak. Ini serius. Jelas nggak nih penjelasan saya? Lumayan jelas. Oke, saya lanjutkan. Ternyata jam 11 ya. Oke. Nanti lebih 5 menit 10 menit nggak apa ya? Karena harus selesai kan apa enggak? Saya sih terserah lah, kalau yang penting jam 12 selesai nggak apa-apa juga. Nanti kan saya bisa diundang lagi jadinya kan. Oke, nah ini cara mengatasi hambatan komunikasinya. Yang ini sederhana lah. Pokoknya persiapkan, kenali lawan bicaranya, komunikasi secara aktif. Ini yang penting. Lakukan 2 arah, dipastikan. Terus jangan berasumsi, gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu itu gunakan bahasa tubuh yang cocok. Beberapa tips mengatakan begini, kalau Anda mau menyampaikan perbandingan antara yang buruk dan yang baik, nggak apa-apa ya. Yang buruk sebaiknya Anda gunakan tangan kiri, yang baik Anda gunakan tangan kanan. Kalau Anda mau membandingkan masa lalu dan hari ini atau masa yang akan datang, masa lalu sebaiknya Anda gunakan tangan kiri. Yang akan datang Anda gunakan tangan kanan. Itu tipsnya. Harus begitu? Enggak, itu cuma tips. Nah, bahasa tubuh begini. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu yang sungguh-sungguh itu menjadi konsen, maka gunakan raut muka yang serius. Iya.
Anda mau menyampaikan sesuatu yang benar-benar angka 5% misalnya angka terakhir Anda, tapi Anda menyampaikannya sambil tidak terlalu serius, manajemen akan menangkap dia masih bisa turun. Gitu. Itu sih pengalaman saya. Ya belum tentu benar juga pengalaman saya, tapi kelihatannya sih kayaknya sih hampir pasti benar deh. Ya ada sedikit tidak benarnya, ada lah. Oke, yang ini saya nggak usah banyak-banyak. Nah, sekarang reaksi dan respon. Nih, saya kasih cerita. Saya cerita lagi ya. Apa ya? Orang kalau sudah seusia saya, cara ngajarnya umumnya pakai analogi dan cerita. Sebab kalau saya jelaskan teorinya, orang cenderung tidur. Karena kalau yang senang teori, dia baca buku aja, nggak usah dengerin trainer itu nggak usah. Nah, jadi suatu ketika itu di hotel bintang 5, ini ada ibu-ibu sosialita, orang kaya lah ceritanya. Dia ada kegiatan arisan di hotel bintang 5, orang kaya kan boleh lah, namanya juga orang kaya. Dia apa aja boleh. Nah, uniknya dalam kisah itu, di hotel itu begitu jamuan makan sudah dikeluarkan, kondisinya sudah sedang santai, dia sudah berguru, makan sudah hampir selesai, dia sedang berguru dengan teman-temannya, ada seekor kecoa. Bayangkan nih, Anda jangan bangga, kok hotel bintang 5 ada kecoanya, ya ceritanya itulah. Pokoknya Anda jangan bantah dulu ceritanya, nanti saya kasih penjelasannya. Nah, si kecoa itu qadarullah-nya itu nempel lah di baju mahalnya si sosialita itu. Wah kan refleks dia kan spontan itu kan reaksinya kan langsung di tempat itu. Wah itu nempel ke temannya lagi, ditepas lagi, nempel ke teman. Kacau balau, terus sampai ada piring jatuh, gelas apa dan lain sebagainya. Singkatnya kacau balau di ruangan itu. Ya karena nggak mungkin, nggak masuk akal kan. Bagaimana mungkin hotel sebersih ini, semewah ini, tiba-tiba ada kecoa. Nah, dilihatlah sama si supervisornya hotel. Kenapa bu? Kecoa gitu lah ibu-ibu ya. Kenapa sih selalu contohnya ibu-ibu? Ya, yang heboh kan ibu-ibu. Karena ini semuanya bapak-bapak. Kan kalau saya kasih contoh bapak-bapak, protes yuk. Kan ini kan cuma satu. Dan dulu di belakang, jadi aman. Ya, apa tadi ceritanya? Oh ya, si supervisornya datang. Terus kecoa. Nah, kemudian si supervisornya naluri sebagai supervisor hotel, dia ambil beberapa lembar tisu, dia pegang di mana sih sebetulnya? Oh di situ, ditangkaplah pelan-pelan. Terus kemudian dia amankan, dia cari tempat yang lebih aman, kemudian dia buang. Pertanyaan saya, tingkahnya ibu-ibu itu reaksi apa respon? Ibu-ibu yang spontan itu reaksi. Nah, tingkahnya si supervisornya hotel reaksi apa respon? Kita itu lebih sering reaksi apa respon? Bagus enggak? Tahunya enggak dari mana? Karena warnanya merah. Ya, dan ditulis di sebelah kiri. Ya benar ya? Ya memang begitu. Reaksi itu kurang bagus karena sifatnya spontan, emosional, bawah sadar. Jadi kalau segala sesuatu kita itu cara menanganinya, menanggapinya itu dengan reaksi, maka hampir pasti kegagalan komunikasinya itu sudah mulai muncul. Sedangkan respon itu dia terukur, disengaja dan sadar. Jadi kalau Anda mau menjawab pertanyaan atau Anda mau, kan biasanya nih kalau di dalam diskusinya Serikat Pekerja dengan Pengusaha pasti ada diskusinya kan. Dalam beberapa hal cenderung debat, benar nggak? Dalam beberapa hal, tidak selalu. Nah kalau sudah reaksi yang muncul, ini seringkali spontan, emosional, bawah sadar. Nah kalau sudah ini yang terus-menerus dibangun, itu kegagalan komunikasinya itu sudah dekat sekali dengan kegagalan komunikasinya. Yang bagus adalah respon, terukur, sengaja, dan itu adalah di dalam kendali kita atau sadar kita. Saya lanjutkan. Nih, sebenarnya hubungan antar manusia itu, aksi tertentu itu akan menghasilkan reaksi. Jadi Anda itu juga harus memprediksi jika saya memberikan aksi seperti ini, kemungkinan reaksinya bakal apa ya lawan bicara kita. Itu berlaku untuk istri kita, anak kita, orang tua kita, atasan kita, termasuk dengan pengusaha. Karena ilmu komunikasi kan sebenarnya dipakai untuk semua orang.
Cuma konteksnya di sini karena Anda itu pengurus serikat pekerja, maka lebih banyak komunikasinya itu hubungannya dengan teknik negosiasi. Tapi sebetulnya ilmu komunikasi itu umum, dipakai untuk apa saja. Maka kita perlu ramalkan dan kendalikan. Nah, nih, salah satu hal yang menghambat komunikasi itu adalah prasangka. Prasangka itu penjelasannya begini. Suatu ketika itu ada anaknya orang kaya, saya kasih contoh analogi. Anaknya orang kaya ulang tahun dibeliin mobil sport. Mobil sport yang gampang dikenali itu apa? Jaguar lah ya. Nah, Jaguar kan semua punya kan. Untuk anak-anak kita itu kan sudah. Cucu saya punya itu Jaguar dari berapa yang kecil-kecil itu loh. Yang beli di Mattel itu loh. Mobil. Nah, ini tapi dibelikannya mobil sport beneran. Nah, karena dia itu tinggalnya orang kaya tapi di kampung, dia pakailah jalan-jalan di perjalanan kampung yang dia seperti mirip-mirip hutan gitu. Nah, begitu dia itu papasan dengan penduduk asli di situ, dia naik motor. Dia si penduduk aslinya itu yang naik motor itu dia bilang begini, babi gitu. Wah, anak orang kaya tersinggung kan, wah crazy. Saya anaknya orang kaya, saya satu-satunya orang terkaya di Cibitung nih gitu kan. Bahkan sebekasi lah, saya yang paling ini itu. Nah dia spontan, dia jawab, babi juga lo, sambil dikencengin gitu mobilnya. Ternyata sebenarnya gak lama setelah itu di tikungan itu ada segerombolan babi yang dia sedang menyeberang jalan, akhirnya mengganggu dan dia itu nabrak babi dan terguling. Dalam kisah itu dia sampai koma, tetapi tidak meninggal, namanya juga cerita. Ya kan? Nah, yang mau saya sampaikan, prasangka itu seringkali membuat kita itu menjadi tidak objektif. Seolah-olah kita itu menganggap bahwa dia mau mengatakan kamu babi gitu, padahal dia mau kasih tahu di depan ada babi mas, tapi kan nggak mungkin dia naik mobil sport, masa mas hati-hati di depan ada babi, ya sudah keburu dia lewat kan, maka dia pakai cara babi gitu. Tapi dasar memang prasangkanya itu prasangka buruk, ya sudah malah jadi marah, dia malah menjadi tidak mampu mengendalikan diri. Orang kaya kan sering lah begitulah, main pukul aja dan lain sebagainya. Nah itu jangan. Nah berikutnya, sebelum mendengarkan, tadi ngomong, saya sudah kasih tipsnya. Sekarang dengerin. Yang tentang ngomong ada pertanyaan nggak? Ini beneran nggak ada yang tanya? Yuk silakan. Masa nggak ada? Serikat pekerja biasanya ini loh. Tanya. Iya. Kita belum kasih waktu aja tanya pak, itu biasanya. Tanya le. Apa karena saya mantan serikat pekerja jadi nggak merasa? Tanya tuh. Memang benar ya. Saya lanjutkan dulu berarti ya. Oke, nanti tanya nggak lupa. Sekarang kita ngomong mendengarkan. Apa nih pentingnya mendengarkan? Nih, mendengarkan itu memberikan perhatian penuh terhadap pembicara sebagai usaha yang sungguh untuk memahami pokok penting. Termasuk ya, gitu. Nah, cara kalau Anda itu mau kepengen menjadi pendengar yang baik, respon body language Anda, gerakan tubuh Anda itu harus senada. Ya, itu akan membantu stimulus otak kita itu menerima hal-hal apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Itu jadi pentingnya kita itu mendengarkan itu. Nah, ini juga termasuk pernyataan secara nonverbal, ngangguk, senyum dan lain sebagainya. Itu mendengarkan. Jadi tipsnya kalau Anda itu berunding, Anda itu dengarkan lawan bicara Anda. Anda bernegosiasi, dengarkan. Karena pastilah ada sesuatu. Saya biasanya mendengarkan Kurniawan ngomong dulu nih. Kurniawan cerita nih. Udah Kur, sudah sih Pak. Itu kamu kenapa pakai gambar itu? Dia tanya aja. Kamu kenapa pakai gambarnya itu Kur gitu? Oh iya Pak, berarti kamu milihnya itu gitu. Ya itu sebenarnya cara bagaimana agar kita itu ketemu. Karena saya punya keyakinan kalau pengusahanya itu ngotot, serikat pekerjanya ngotot, pasti menang jadi arang, kalah jadi abu. Nanti saya kasih ceritanya tentang bagaimana sebuah perundingan itu harus diselesaikan konfliknya. Karena memang kita itu harus sama, cita-citanya itu harus sama. Kalau ada konflik harus selesaikan, kalau ada hal yang perlu diputuskan harus mendapatkan keputusan dan seterusnya. Oke. Nah, kebiasaan buruk yang sebaiknya Anda jangan lakukan. Saya kasih warna merah. Ini menyela.
terlalu cepat mengambil kesimpulan. Di awal tadi saya juga sudah singgung. Terus kemudian menyelesaikan kalimat orang. Kita itu jangan punya kebiasaan menyelesaikan kalimat orang. Karena kita juga sebenarnya tidak terlalu happy kalau kalimat kita diselesaikan oleh orang lain, benar ya? Saya sih nggak terlalu happy kalau saya menyampaikan kalimat saya diselesaikan. Jadi kalau kita hari ini misalnya kita kadang-kadang punya hal-hal yang seperti itu, sebaiknya diubah kebiasaan kita. Nah, kemudian selalu dan sering secara tiba-tiba mengubah pokok pembicaraan. Paling bagusnya effective communication itu poin per poin. Jadi kalau sedang bahas tentang tunjangan selesaikan. Kalau nanti bahas tentang cuti sampaikan. Kalau nanti bahas tentang kenaikan upah. Jadi jangan lompat-lompat. Karena nanti kalau lompat-lompat itu orang sebetulnya ini sudah selesai atau belum? Dia akan menganggap bahwa ini janjinya ini belum selesai. Kalau ini belum selesai bisa jadi nanti muncul tuntutan baru. Nah, pentingnya saling memiliki kepercayaan. Trust itu penting. Nanti ada tipsnya saya kasih tentang bagaimana sih komunikasi persuasinya. Nah, kemudian nih, kurang memperhatikan bahasa tubuh, tidak respon apa yang orang lain telah katakan, terus tidak mengajukan pertanyaan untuk memberikan feedback. Ukuran efektif tidaknya komunikasi itu sebetulnya dari cara kita itu memberikan feedback. Apakah yang saya sampaikan itu jelas? Iya jelas. Yang mana yang menurut Anda itu jelas dan yang mana yang belum jelas? Nah, kalau dia itu menyampaikannya itu sudah sesuai dengan yang kita maksud, itu berarti sudah benar. Oh, berarti sampai informasi saya berarti sampai kepada dia. Oke. Nah, ini kebiasaan baiknya ini. Jadi memang harus ada perilaku-perilaku dengan melihat pembicara, memberikan waktu kepada pembicara untuk menyampaikan sampai selesai dan membiarkan orang menyelesaikan apa yang mereka katakan sebelum kita memberikan opini. Kalau toh Anda mau kasih opini, itu biarkan lawan bicara kita itu menyelesaikan kalimatnya terlebih dahulu. Setelah kalimatnya itu diselesaikan, baru kita sampaikan opini kita. Itu proses negosiasi yang seperti itu, komunikasi yang seperti itu, sejauh pengalaman saya itu lebih efektif ketimbang dipotong di perjalanan, dipotong di tengah kalimat. Itu biasanya membuat lawan bicara kita itu menjadi tidak happy. Itu. Nah, tenang dan tetap kendalikan emosi. Kalau kita mendengar feedback, saran, kritik, kita ini kan kadang-kadang kalau dikritik itu memang tidak enak sih. Dikritik itu beneran tidak enak. Jadi kita itu seringkali kalau dikritik itu ya, wah yang Anda sampaikan itu salah, itu wah kita itu kayaknya sudah langsung marah lah gitu. Padahal nggak usah, dengarkan dulu lah, jangan melawan dulu, tetap tenang. Terus ajukan pertanyaan, yang mana yang maksud Anda tidak jelas, yang mana yang maksudmu keliru, salahnya di mana yang tadi gitu. Agar tetap terjaga kondusifnya. Karena kan ujung dari komunikasi yang tadi itu kan Anda sebetulnya kan harapan Anda itu tercapai. Nah, kalau harapannya itu tidak bisa tercapai, Anda tetap harus teruskan berusaha gimana caranya agar ini bisa betul-betul dipahami sama lawan bicara. Yang membuat pengusaha itu nggak setuju dengan Anda itu kan ada banyak faktor sebenarnya. Nanti saya jelaskan tentang apa saja sih biasanya yang membuat pengusaha itu nggak setuju sih dengan pendapatnya kita itu, dengan yang kita ajukan itu. Secara umum nanti saya akan kasihkan. Nah, nih informasi komunikasi kemudian persuasi pendekatannya. Persuasi itu yang pendekatan di hubungan antara kita dengan si lawan bicara. Ini dibutuhkan pertukaran kan agar orang lain juga dapat menyetujui. Pokoknya kalau orang itu belum setuju, paling bagusnya itu yang kita lihat itu diri kita. Kita itu seringkali suka mengoreksi orang lain, tapi kita itu nggak mau muhasabah, nggak mau lihat ke dalam diri kita. Apa sih sebetulnya yang tidak jelas dari saya? Terlalu emosionalkah? Terlalu mengada-ada? Atau memang semuanya opini, tidak ada fakta? Kan memang kadang-kadang kita butuh data, butuh fakta.
fakta itu kan artinya hal yang memang benar. Nah, nanti ada lagi opini. Kalau opini itu kan berarti kan pendapat kita. Nah, kalau terus-menerus yang disampaikan opini terus, biasanya pengusaha itu conclusion-nya menjadi itu kan opinimu. Kenyataannya perusahaan sekitar apa sih yang terjadi itu dan seterusnya. Nah, maka proses persuasi sukses kita itu ketika teman bicara kita itu paham, setuju, dan mengambil keputusan sesuai dengan yang kita maksud. Itu sebetulnya suksesnya dari persuasi, pendekatan komunikasi itu. Jadi kalau lawan bicara kita itu belum setuju dengan kita, sebenarnya memang belum sukses, masih perlu ada yang dievaluasi di dalam diri kita. Apa ini yang membuat menjadi pertanyaannya, Pak, memang kadang-kadang ada pengusaha yang akal misalnya gitu. Ya pengusaha nakal itu harus didefinisikan. Yang dimaksud nakal itu apa? Hukum Anda pasti sudah luar kepala lah. Saya sih tidak mungkin mengajarkan Anda itu tentang hukum. Saya hanya kasih tips-tipsnya tentang bagaimana menyampaikan komunikasi. Nih, ini penting. Jadi faktor penting di dalam komunikasi itu ternyata itu pengaruh body language kita itu 55%. Jadi narasi yang Anda bangun sebegitu kuatnya ya, itu kata-kata itu ya tidak lebih dari 7% sampai 10%-an lah. Beberapa pakar menulis sampai 10%. Tapi 55% itu dari body language kita. Ini termasuk pakaian, gerak tubuh, mimik muka, keceriaan kita, keseriusan kita, cara duduk. Ya, cara duduk itu juga menjadi sebuah penilaian. Kalau Anda menyampaikan sesuatu dengan cara duduknya itu meremehkan, duduk yang meremehkan itu yang gimana? Ya misalnya, atau dia cenderung inilah. Wah itu udah gak respect tuh. Saya kalau negosiatornya pihak lawan saya modelnya kayak gitu, ini anak sih gak serius. Jadi untuk apa ditanggapi secara serius? Wong dianya juga tidak serius kok. Jadi kita itu sebetulnya sama dengan orang lain. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin diorangkan, ya sama lah, kita harus perlakukan dia juga sama seperti itu. Nih. Jadi pengaruh intonasi kita itu memang punya pengaruh 38%. Jadi tinggi rendahnya nada suara kita itu ada pengaruhnya 38%. Jadi Anda cukup belajar dua ini sebenarnya. Karena ini sudah 90% sendiri ya. Jadi kalau Anda menguasai intonasi, Anda menguasai body language, sebenarnya secara komunikasi modal Anda sudah di atas 90%. Sisanya itu sebetulnya narasi lain sebagainya itu pengaruhnya ada tapi tidak terlalu kuat. Ya kira-kira sampai 10%-an lah. Ini faktor pentingnya. Nih, kelancaran komunikasi itu sebetulnya komunikasi yang alot itu terjadi karena ada resistensi atau emotional block. Jadi kalau kita bernegosiasi, lawan bicara kita itu emosi, sebaiknya hentikan. Jangan dipaksa. Hentikan, minta waktu untuk bernegosiasi ulang. Pak, bisa nggak kita break hari ini? Nanti kita akan ketemu lagi. Karena kalau sudah emosionalnya itu sudah betul-betul sudah memuncak, Anda paksa juga, efektivitasnya akan kurang. Bisa juga bisa, tapi kecil kemungkinan berhasilnya. Ya bisa berhasil, tapi probabilitasnya, peluangnya itu tidak besar. Oke. Nih, keberhasilan komunikasi itu bukan dari seberapa banyak yang kita bicara, tetapi bagaimana kita itu memahami lawan bicara kita melalui keterampilan mendengarkan. Jadi mendengarkan itu jauh lebih penting. Bukan berarti menyampaikan tidak penting ya, tapi mendengarkan itu menjadi penting. Nih tujuannya komunikasi. Sebenarnya kalau kita berkomunikasi itu ini Pak, kalau tindakan kita itu meminta itu agar orang itu mau memberi, kalau ngajak agar orang mau mengikuti, dan seterusnya nih, menjelaskan agar orang mau itu mengerti. Jadi ukuran keberhasilannya komunikasi kita itu seberapa sering orang itu ya dengan ajakan kita, suruhan kita, pemberian kita, penjelasan kita, seberapa orang itu sering iya benar.
you benar. Oh berarti itu oke. Tapi kalau iyanya itu masih jarang, yang enggak, itu belum ada ukuran keberhasilan dari efektivitas komunikasi. Sama lah kalau kita itu mendekati calon istri pada waktu itu, kan yang penting bagaimana dia setuju kan. Boleh nggak minta nomor HP-nya? Boleh nggak saya datang ke rumah? Boleh nggak? Nah begitu, ya boleh. Akhirnya nikah juga. Sama lah negosiasi juga begitu. Oke. Nah ini ada video. Mudah-mudahan berhasil ya. Coba perhatikan video yang nanti. Oh, God bless this team so much. People talk about what he did. But it means we got to give him our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way, we honor him with our actions and our Ini teknik negosiasi dan teknik komunikasi jadi So I'm satu. asking, what are you living for? I've resolved to give God everything I've got. Then I'll leave the results up to him. I want to know if you join me. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. So this picture. What? How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? Alright, everybody on the goal line, get your partner, let's go! Alright, let's go! Show me something, take it on, move it, let's go, Matt! Let's go, Jonathan, show me something! Take it on, show me some power! No knees, keep your knees on the ground! Show me something, there we go! Take it on, show me some muscle, show me some power! Give me your heart, let's go! Very good, boy, very good! Let's run it back! So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, bro? Well, not if I know we can beat them. Come here, bro. You too, Jerry. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you only go to 30? I think you go to 50. 50. I can go to 50 if nobody's on my back. I think you do it with Jeremy on your back, but even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. Alright. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm gonna give you my best. Alright, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point and you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now give a good tight hold, Jeremy. Alright. Let's go, bro. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little left. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Hey, just rest a second. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going. It hurts. Don't quit him. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm better You straight. need to negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You do it good. You keep going. You not quit on me. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come
You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You want to be back. You're back. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Any more. Any more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your back. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Run, Kelly. You don't quit. Keep going. Keep going. Don't run, Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Don't run. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Get your you can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Look at Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carry a 140-pound man across this whole field in your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach? Can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jerry? I want to win 60. Boys, see y'all tomorrow. Man, for the first time in a while, I actually feel good about Friday night. Yeah? Why? You just don't know what you're doing. They get a hold of it, it'll change their minds. You count me in. Grant? Me too. Yeah? Yeah. I feel like I owe you an apology. I just want you to know that I'm... Video ini banyak dipakai di institusi saya, itu banyak dipakai untuk training communication, training motivation, terus kemudian negotiation. Apa yang poin yang mau saya sampaikan? Ini sebetulnya tim yang dia itu kecil dan musuhnya itu tim raksasa sebenarnya di dalam film ini. Tetapi dia pakai pendekatan, si Grant ini pakai pendekatan yang berbeda. Sudah, kita pasrahkan kepada Tuhan gitu. Pokoknya kalau berhasil kita puji, kalau kita tidak berhasil tetap kita harus puji dia. Nah, jadi semua dikembalikan. Nah, apakah kamu setuju? Nah, si Brock ini kan sebenarnya kan seperti kaptennya. Maka dia adalah orang yang paling berpengaruh. Satu-satunya cara untuk memberikan motivasi kepada timnya, maka orang yang paling berpengaruh itu harus di-drive terlebih dahulu. Dia yang harus di drive lah, di treatment terlebih dahulu. Nah, maka berkat pendekatan yang dia lakukan di dalam negosiasinya itu, apa yang dilakukan? Suruh negosiasi dengan dirinya. Kalau begitu, you negosiasi dengan dirimu bahwa kamu itu bisa. Terus kenapa matanya ditutup? Ya saya tidak ingin kamu itu cepat puas. Itu artinya kadang-kadang kalau Anda bernegosiasi setengah jalan, terus kemudian Anda sampaikan kepada korwil Anda sampaikan kepada perwakilan anggota, kemudian perwakilan anggota belum tentu puas, bahkan kadang-kadang cenderung mencibir usaha kita. Nggak usah dengerin yang kayak gitu. Fokuslah pada apa yang Anda mau sampaikan, sehingga Anda tidak confuse ketika Anda maju ke meja perundingan. Anda nggak confuse dengan beban-beban dari anggota Anda yang tadi. Tetap saja sesuai dengan hasil rapat, terbatasnya apa, pengurusnya apa, itulah yang dilakukan. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya ngomong tips komunikasi agar efektif. Sebenarnya nih ya teman-teman, komunikasi bisa efektif itu dua hal sebenarnya. Satu, kita punya kemampuan membina hubungan. Yang kedua itu menggunakan bahasa persuasif. Yang ini nanti saya akan kasih tips-tipsnya saja.
karena waktunya tinggal 30 menit. Jadi kemampuan membina hubungan itu seperti kita itu perlu mendapatkan kepercayaan dan empati. Hampir mustahil komunikasi kita itu berhasil, negosiasi kita berhasil kalau lawan bicara kita tidak berempati dengan kita. Yang membuat kita setuju dengan permintaan anak kita bagi yang sudah berkeluarga, itu karena kita itu berempati kepada anak kita. Saya punya 3 orang anak, 3-tiganya laki-laki. Saya punya anak yang setiap dia minta itu saya nggak bisa untuk tidak bilang tidak. Karena kalau minta itu nggak pernah maksa. Dan kata-katanya seringkali begini, ayah punya uang nggak ya gitu. Kira-kira cukup nggak ya kalau buat beli jam? Kalimatnya begitu tuh, enggak ya tolong beliin jam dong gitu, enggak. Saya malah jadi kepikiran, memang kamu kepingin jam yang model kayak apa? Harganya berapa? Tapi ada anak saya yang kalau minta itu enggak begitu modelnya. Jadi walaupun saya punya uang ya, ini kayaknya jangan dikasih sekarang deh gitu. Memang begitu. Nah, dengan pengusaha juga sama, dengan serikat pekerja juga sama. Maka Anda butuh kemampuan membina hubungan. Yang kedua itu bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu bahasa yang dia itu membujuk dan meyakinkan. Kalau 2 hal ini Anda kuasai, insya Allah nih ya, Anda punya sampai pada derajat effective communication sebagaimana yang tadi ditulis sama dia, tersampaikannya gagasan, pesan, perasaan dalam kontak yang baik, terus situasinya, kontak sosialnya juga baik. Nah, nih cara menggunakan kalimat-kalimat untuk membangun hubungan itu bisa menggunakan teorinya itu bisa menggunakan purpose frame, kerangka tujuan atau benefit frame. Jadi kerangka manfaat. Contohnya apa nih? Tahukah Anda jika ini aku berikan maka menjadi begini-begini. Kalau konteksnya Anda meminta, Bapak ngerti nggak jika kita diberikan 1000 saja kenaikannya, wah kita itu karyawan akan begini. Itu tips kalimatnya. Anda tidak perlu ngancam-ngancam sebenarnya, karena ngancam itu belum tentu solusi yang paling baik. Tapi kalau suatu hari pilihannya tidak ada, kadang-kadang Anda harus bersikap tegas juga, karena Anda kan harus punya prinsip. Tetapi sampai belum pada tingkat itu, saya sarankan Anda gunakan ini, membangun hubungan. Yang kedua, Anda bisa gunakan agreement frame atau menghasilkan persetujuan, mendapatkan dia di bawah sadar orang lain. Jadi cerdas berbeda pendapat, ya benar, tapi itu artinya nggak setuju. Ya benar Pak, tapi menurut saya bukankah ini seharusnya begini. Itu artinya Anda tidak menolak lawan bicara Anda. Anda itu cerdas berbeda pendapat namanya. Wah, tapi kayaknya terlalu halus deh Pak. Ya memang ilmunya itu kok. Teorinya itu. Ya tinggal Anda mau pakai atau tidak. Silakan aja Anda coba. Apakah nanti ada manfaatnya atau tidak. Terus kemudian yang ketiga nih, gunakan body language yang selaras dengan tujuan. Jadi matching. Jadi kalau dia berdiri, ya Anda berdiri. Kalau Anda mau pergi ke mall, kalau Anda perhatikan ada sales promotion girls, itu dia akan menyesuaikan kita. Kalau kita berdiri, dia berdiri. Kalau kita duduk, dia duduk. Kalau badan kita condongkan ke depan, dia akan ikut. Itu mirroring namanya. Itu teknik. Jadi SPG itu tidak mungkin akan diam saja. Cari sendiri Pak, brosurnya di situ. Ya pasti nggak laku. Orang juga malas lah. Anda mau beli motor juga malas. Anda mau beli apa juga nggak kuat. Saya dulu waktu masih perokok, saya dulu perokok. 2017 saya berhenti. Saya setiap ada SPG yang jualan rokok, hampir pasti saya beli, meskipun itu bukan rokok yang saya suka. Karena saya nggak bisa nolak apa sih ya, komunikasinya dia, waduh ini sudah aromanya wangi, iya kan? Bahasanya, lo bener nggak? Padahal yang dia jual racun kan? Racun loh. Waduh, sudah lah gitu lah, itu tekniknya. Nah sekarang nih, ini contohnya, purpose itu fokusnya itu pada tujuan. Jadi tahukah Anda bahwa tujuan kita di sini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk menyelesaikan masalah. Ini contoh-contohnya. Nanti Anda bisa cek lah di materi. Ini saya kasih contoh-contohnya aja. Ini benefit frame. Nah, yang agreement frame itu fokusnya itu ini cerdas berbeda pendapat.
Ya, saya mengerti maksud Anda, tetapi ya benar, dan saya pikir itu artinya beda pendapatnya, artinya nggak setuju. Jadi kalimatnya jangan, saya nggak setuju Pak, nggak usah lah, sama aja tujuannya Anda itu mau berpendapat kok. Jadi nggak usah terlalu, tapi kan ini prinsip Pak. Ya apalah artinya kita itu memegang teguh prinsip kalau hasilnya malah nggak ada. Saya lanjutkan. Ini nih, Robert Cialdini dia membuat ada 6 faktor persuasi, pendekatan, cara mendekati orang, melakukan persuasi. Itu ada konsensus, timbal balik, konsesi, kesukaan, kelangkaan, otoritas. Kalau konsensus itu biasanya jumlah orang banyak. Jadi Anda bisa gunakan begini, hampir semua perusahaan, nah itu subjeknya itu keren itu kalau Anda hampir semua Pak di kawasan MM, hampir semua perusahaan di Bekasi. Itu pun saya mikir tuh, beneran nih hampir semua. Tapi didukung dengan data. Jangan semua ngomong hampir semua, begitu dari mana Kurniawan datanya? Ya belum sih Pak, ya jangan Pak. Ya disiapkan, datanya disiapkan. Nah terus kemudian timbal balik. Tinggal balik itu, nanti saya kasih penjelasannya satu-satu ini. Ini konsensus, disebut juga konformitas. Ini gunakan subjek untuk menunjukkan jumlah, mereka, kebanyakan orang, semua perusahaan, dan lain-lain. Itu konsensus. Nah yang kedua, tips yang kedua ini, timbal baliknya. Orang akan membalas apa yang diberikan orang lain kepada dirinya dia. Jadi berilah sesuatu dulu, apapun lah kepada perusahaan, maka si pengusaha biasanya akan memberikan lebih. Anda juga kan kalau datang ke mall, Anda dikasih permen, tadinya nggak mau beli, oh, udah makan permennya nih. Belilah rokoknya, belilah kopinya, apapun lah itu. Itu tekniknya ini, timbal balik. Nah, ini komitmen dan konsisten nih. Setuju pada permintaan komitmen awal yang kecil membuat orang berusaha konsisten. Karena orang kepengen dipersepsikan itu sebagai pintar, intelek, terus stabil dan konsisten. Jadi kalau Anda itu sudah mampu membuat komitmen kecil itu contohnya gini lah. Bisa nggak kita itu datang 5 menit sebelum jam kerja mulai? Oh bisa Pak. Nah kalau sudah bikin komitmen kecil, nanti si manajernya biasanya bisa nggak setiap hari Jumat itu sebelum pukul 4 laporan sudah sampai di meja saya? Oh bisa Pak. Nanti terus bikin komitmen yang bagus. Anda dengan pengusaha juga sama. Anda bisa lakukan komitmen kecil. Bisa nggak Pak kita itu 3 bulan sekali ketemu? Oh iya, nggak apa-apa. Bisa nggak Pak kita itu bahas ininya 1 jam lah misalnya? Oh iya. Nah itu kan nanti akan terbangun lah komunikasi yang baik. Jadi minta komitmen kecil dari awal, nanti dia akan terus mau berkomitmen untuk hal-hal yang berikutnya. Itu kata si Cialdini. Nah, ini penting. Ini serius penting nih. Kalau untuk konteksnya negosiasi serikat pekerja dengan pengusaha dan sebaliknya, saya ngajari pengusaha juga sama ilmunya ini. Saya diundang kemana-mana tentang materi ini lagi booming sebetulnya materi ini. Di pengusaha juga sama, dia merasa Pak saya kesulitan bernegosiasi dengan serikat pekerja. Jadi benar juga kalau serikat pekerja itu undang saya, karena pengusaha juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Saya sering kali buntu Pak ada serikat pekerja, ngeyelnya setengah mati. Itu versinya pengusaha. Versinya serikat pekerja juga sama. Wah, HRD-ku Pak, kenapa pokoknya gitulah gitu. Nah, ketemunya di sini sebenarnya nih. Orang lebih mudah setuju pada orang yang dia suka. Setelah suka pada orangnya, cenderung suka pada pendapatnya. Makanya penting bagi kita untuk tahu bagaimana agar kita itu disukai, bukan sebaliknya. Jadi kalau Anda punya cita-cita untuk tidak disukai sama pengusaha, negosiasinya hampir pasti akan gagal. Jadi nggak usah bangga kalau kita itu tidak disukai sama pengusaha. Demikian juga pengusahanya, saya juga ceramah ke pengusaha juga. Anda itu jangan bangga kalau Anda itu bisa nyakiti serikat pekerja. Emang apa juga hebatnya kita sebagai pengusaha? Gitu. Wah, waktunya semakin dekat ternyata. Materinya masih 50 halaman lagi. Berarti kita sampai jam 3 sore. Siap. Jangan nanti bagiannya Pak Ono itu. Oke, saya lanjutkan nih. Ini kelangkaan nih. Orang itu segala sesuatu itu menjadi lebih berharga itu dengan kelangkaan. Maka apresiasi, pujian itu
penting. Saya salut nih sama teman-teman PUK-nya Ziko. Sering kali dia itu memuji kepada manajemen, kepada pengusaha. Serius. Itu artinya, wah ini bagus nih. Jadi kadang-kadang dia belum minta, tanya Kurniawan itu, udah dikasih tuh. Dia nggak minta, kita kasih aja nih. Jadi kita panggil tuh, udah kita kasih, padahal dia belum minta. Tapi kadang-kadang dia minta, kita nggak kasih juga. Ya, tergantung direkturnya juga. Enggak, saya mau ngomong tentang konteksnya komunikasinya ya. Nih, jadi sebenarnya memberikan penghargaan, pujian, ucapan terima kasih itu penting. Memang itu penting kata sekitar itu memang begitu. Nah, nih otoritas sudah clear lah. Ini saya nggak usah perjelas. Orang kalau dia itu punya otoritas kuat, pastilah dia akan mudah untuk mendekati. Kan bawahan pasti cenderung ikut. Tapi kita konteksnya bukan belajar yang ini. Yang tadi liking. Ini, saya lebih kepada ini, gimana caranya agar lawan bicara kita itu suka dengan kita. Suka maknanya tidak benci, suka maknanya tidak antipati, maknanya itu ya. Oke. Nah ini, kemudian tips biaya berbahasa persuasif itu ada 5 sebetulnya. Ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil 5 dari buku itu. Itu ada conventional postulate. Jadi ini postulate itu sebetulnya dihaluskan. Jadi bahasanya itu bisakah, dapatkah gitu, mungkin enggak gitu. Bisakah gitu, jangan tolong ya datang, itu enggak halus itu. Dapatkah besok datang 1 jam sebelum jam 8? Enggak susah lah berbahasa gitu. Ada lagi illusion of choice nih. Anda lebih suka yang hitam atau yang putih? Wah, itu jadi beli. Padahal kita sebenarnya tadinya nggak beli. Bapak lebih suka yang merah atau yang hitam? Kita lagi megang-megang baju nih, ya di mall itu. Bapak lebih suka yang coraknya kecil apa coraknya keras itu? Aduh, padahal kita nggak mau beli sebenarnya ya. Akhirnya berapa sih harganya? Ya 150. Ya, nggak apa-apa lah gitu. Padahal belum tentu maunya beli, tapi begitu Bapak ingin yang modelnya lonjong apa yang kotak, waduh stres juga kita. Karena kan pilihannya kan kalau nggak kotak lonjong kan nggak dua-duanya, oh ya nggak mungkin lah. Gitu. Nah, berarti kalau negosiasi gimana? Win, gimana Win? Kalau negosiasi berarti kalau pakai illusion of choice gimana Win? Ya kan pilihan itu. Jadi lawan bicaramu itu kamu kasih pilihan yang dia harus pilih gitu. Bapak mau naikkan tunjangan grade-nya, apa mau tunjangan shift-nya gitu kan? Itu kalimatnya mesti begitu. Jadi pengusaha lebih prefer yang mana sih Pak? Gitu. Wah stres itu pengusahanya itu, waduh. Kasihnya cuma ini, dia mintanya itu. Ya sudah saya minta waktu. Nah itu artinya dia serius tuh. Dia mau madep lagi tuh ke BUD-nya lagi tuh. Bos, dia sepertinya konsepnya kayak ini. Itu teknik, itu tipsnya. Terus the more juga bisa. Semakin apapun lah Anda, maka semakin ini sugesti. Ini biasa dipakai di NLP. Jadi tips-tipsnya NLP itu ini menggunakannya. Semakin Anda pikirkan, maka semakin Anda tidak bisa lepas dari masalah itu dan seterusnya. Itu sebetulnya NLP itu belajarnya itu. Nah, ini ada awareness pattern nih. Apakah Anda menyadari bahwa jika begini maka menjadi begini? Apakah Anda sudah tahu sebelumnya kalau ini menjadi begini dan seterusnya? Terus absorption of ini bisakah Anda setelah atau sebelum? Jadi ini pilihan-pilihan berbahasa persuasif. Ini hal penting ini. Komunikasi agar efektif itu pertama harus dibangun dengan ketulusan. Memang tidak bisa Pak, teman-teman berpura-pura. Kalau Anda pura-pura baik, sebenarnya orang lain itu tahu Pak. Serius? Saya itu tahu kok muka-mukanya yang pura-puranya baik gitu, tapi enggak, itu kan dirasakan, itu kan bisa. Meskipun kita tidak bisa mendeskripsikan secara jelas, tapi dirasakan itu. Ya kita itu sama teman kita antara yang jujur dalam arti berpura-pura sama enggak, itu juga kita ngerti kok. Ya benar ya. Nah yang berikutnya nih, tujuan dari komunikasi itu orang itu setuju. Ingat, orang setuju dengan kita,
Berarti ada kalanya kita mengalah. Karena yang penting orang setuju. Nah yang ketiga ini, kemampuan membina hubungan dan berbahasa persuasif itu cara paling efektif dalam komunikasi. Ada pertanyaan? Bisa kasih tipsnya nih kalau nggak ada pertanyaan. Ini di luar kontrak sebenarnya, saya kasih aja nih. Karena udah terlanjur ada di sini. Ayo ada yang bertanya silakan. Bapak nama siapa? Nggak ada. Apa ini nih? Bapak sebutkan namanya Pak. Nggak ada namanya di itu. Nama saya Anang Haryanto dari Anang, ya? PUK PT Enoka Indonesia. Wah, Enoka. Iya, Pak. Ini sih udah hebatlah orang Enoka. Terus? Tadi saya tertarik di illusion of choice, Pak. Oke. Nah itu tipsnya kita sebagai serikat pekerja seperti apa, Pak? Jika dari pihak lawan atau dari manajemen itu memberikan illusion of choice tersebut, pilihan. Oh, yang ngasih pengusahanya? Yang ngasih pengusahanya. Ke PUK? Nah, tips kita apa gitu? Oh, tipsnya? Menghadapi illusion of choice itu, seandainya ada dua pilihan, ya kan. Tetapi ternyata itu adalah menjebak kita untuk memilih satu. Berarti ini bukan tips berarti bukan tips komunikasinya, tapi tips negosiasinya. Tips menghadapi, karena saya lihat tadi ada tips di situ ya, illusion of choice itu kan dari pihak kita. Ya. Tetapi itu kalau yang disampaikan adalah lawan kita. Oke. Nah, cara kita komunikasi atau cara kita melawan dia, menyangkalnya itu tipsnya seperti apa? Gitu Pak. Iya, baik. Terima Terima kasih kasih, Pak. Bung Anang nih, terima kasih. Ini pertanyaannya keren. Pak, kalau illusion of choice itu kan sebetulnya ilmu yang di sini itu kan kita kepada lawan bicara kita. Ada nih pertanyaannya, bagus nih. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi itu? Nah, kalau konteksnya Anda ini komunikasinya pada konteks negosiasi, kalau ini dalam negosiasi ya, jika Anda belum mempersiapkan secara tim, maka Anda break. Jika Anda belum memperkirakan sebelumnya. Tapi kalau Anda sudah perkirakan sebelumnya, ya ambil aja choice yang dipilih, yang tadinya sudah dipersiapkan. Jadi, jika belum dipersiapkan, maka break. Break berarti tetap Anda harus konsesi dulu kan, harus ngomong dulu lah ke teman. Ini pengusaha kacau juga nih, kasih pilihannya pilihan sulit nih, tidak naik atau naik tapi 1% misalnya, atau apalah misalnya itu. Nah, tapi kalau Anda sebenarnya sudah memperkirakan bahwa akan dikasih pilihan-pilihan, berarti kan sudah disiapkan kan. Biasanya teman-teman itu pasti sudah siap lah, setahu saya nih ya. Yang Anda tinggal sampaikan saja. Menurut saya opsinya adalah yang ini Pak, dengan catatan kalau agar tidak langsung mati nih, tapi dengan catatan gitu. Anda mungkin ada plusnya apa itu. Enoka saya dengar itu paling jago negosiasi kok. Yang saya dengar. Ya. Udah aja. Itu break dong. Oh nggak mau. 5 menit. Setelah azan sampai jam 1:30. Waduh. Jangan kepasan ngomong. Cepat sekali sih sebenarnya. Yang mau ke kamar mandi nggak Pak?